bentuknya ternyata nggak segede yang gue kira loh. Learning curve Pak, ini banyak banget yang baru. Dari mulai chargingnya yang harus di Teleponan tapi seakan-akan lu tuh di sana gitu. S24 Ultra gue yang S Pen-nya nyangkut ya. Biar lebih detail. Future-nya gue harapin semoga Apple ya di Indonesia dulu lah. Iyalah, ayo dong Itu Apple aja dong. lah. Gue ngeliat ini Poco gila men. Yo, what is up guys and welcome back to Bit Podcast. Yes, with your host, gue Malvin. Dan as always, ada Bill Doll. Yo, mari. Billy Dollman is in the house. Hey. Gimana Bill? Musim hujan? Musim hujan minumnya hangat-hangat Pak. Enak banget nih. Pak. Apalagi gelasnya disponsorin oleh Bit Merch. Asik. Bit Merch masih ada guys kalau kalian pengen. Ya, ada mug, ada t-shirt, ada tote bag dan masih banyak lagi lainnya. Lu niat juga ya bikinnya? Iya lumayan sih. Banyak ya. Susah Pak bikinnya tapi ya ternyata pengalaman pertama bikin produk ternyata tidak semudah itu. Bikinnya masih oke, ngejualnya setengah mati. Wah gila. Gimana? Podcast ke berapa sekarang? Episode ke-5 kita Bill udah. Udah 5 ya? Iya achievement ya. Lumayan lah. Iya lumayan lah. Gila setelah berapa nih? 2 bulan nih berarti umurnya. 2 bulan. Ya November, Desember, Januari. Oh ini Februari 3 bulan berarti ini masuk bulan ketiga. Dan yes as always setiap kita bikin episodenya setiap 2 minggu ya sekarang ya. Ada versi videonya di YouTube dan ada versi audionya juga. Betul. Ya sekarang kita mulai masukin juga ke Spotify dan soon juga ke Google Podcast ya Bill ya. Jadi kalau kalian udah ada juga ya harusnya ya. Jadi kalau kalian pengen dengerin audionya aja sambil nyetir, sambil macet-macetan itu juga bisa di search aja Bit Podcast. Harusnya udah nongol. Harusnya udah nongol sih. Kalau nggak search aja Base Indotech kayaknya bisa juga. Ada juga ya, bisa juga ya. Oke tadi. Jadi kita di episode kali ini banyak nih. Nggak banyak sih sebenarnya, cuma seru nih. Ya awal tahun tapi dunia teknologi ini lagi lumayan bergejolak nih ya. Banyak launching, flagship ada, mid range ada, yang ramah di kantong juga ada, yang harganya 50 juta pun juga ada tuh, udah mulai sampai ke tangan reviewer luar negeri sih. Tapi ya. Jadi kita bakal bahas nih ada, gue mau cerita sedikit soal S24 Ultra gue yang S Pen-nya nyangkut ya. Biar lebih detail, biar kalian semua juga clear. Kemudian itu, juga apa tuh? Itu kenapa? Lu kemarin? Kemarin itu ya unboxing lah Pak. Kita bikin video unboxing iseng kan namanya kan. Kan soalnya sebelum dari tahun ke tahun tuh banyak yang suka nanyain. Bang bisa nggak pakai S Pen ini ke sini, ini ke sini. Nah pas tahun kemarin tuh kalau nggak salah S21 ke S22 tuh S22 ke S23 itu tuh bisa. Oh berarti emang udah behavior lo dalam unboxing? Enggak, gue sebenarnya gue lihat orang waktu itu. Oke. Tapi gue sendiri nggak nyoba akhirnya. Tapi yang tahun ini nih gue iseng cobain. Yang dari S22, dari S23 ke S22 lu coba juga kemarin di unboxing? Enggak dicoba. Tapi kayaknya sih bisa, seinget gue. Gue pernah lihat. Terus nyangkut. Jadi kan biasa kan kalau kalian pakai S Pen itu tuh kalau dimasukin dia bisa dikecetek kan? Tuh, nah keluar baru ditarik nih, gitu. Tapi kemarin S Pen-nya itu masuknya bisa, masuknya aman, gak masalah. Dan ada geternya juga kan kalau kalian masukin S Pen tuh di HP Samsung ada tek, kayak ada haptiknya lah gitu. Nah ini pas dimasukin bisa bunyi, cuma pas dicetekin nyangkut gitu ujungnya. Karena memang kan bentuk bezelnya ini kan beda kan. Yang di S24 ini sekarang tuh mengkotak gitu Bill, flat, rata gitu. Bagian bawah atasnya juga jadi kayak lebih rata aja gitu. Kaget gak lu? Panik gue, panik banget. Itu kerekam kemarin kan? Kerekam semua di video unboxing. Sampai akhirnya gue udah pasrah. Akhirnya ya udah 2 hari sempet gue tanya ke teman-teman kayak ke kalian semua. Banyak yang kasih tips and trick ya. Segala macam buat cobain. Pakai apa air purifier. Pakai apa sih namanya sanitizer purifier lagi, disemprotin air lah, dikasih lem lilin lah, gue coba semua nggak bisa, makin parah, makin masuk waktu pertama gue semprot. Tapi itu gue liat tuh gue rusak kan ujungnya ya kemarin. Ujungnya ya karena gue congkel pakai pisau kemarin. Gue pikir kan biar permukaannya tuh jadi lebih kecil. Itu aja. Tadi gue barusan masukin masuk lagi loh. Awas Pak. Nggak sengaja gitu. Terus kan. akhirnya lu ke Samsung. Akhirnya gimana tuh? Iya singkat cerita gue ke Samsung Store
di Lipo Mall waktu itu. Lipo Mall Puri. Okay. Dan gue tanya ke dia, katanya nggak bisa. Ke orang salesnya doang. Ternyata di sana nggak ada servis. Jadi harus langsung ke service center. Which is di Tomang ya? Di Jakarta Pusat. Dia ada 3 katanya di Jakarta. Ya intinya mungkin di setiap kota akan ada service centernya Samsung lah. Kalau kalian mengalami masalah ini. Cuma gue suggest ya jangan coba-coba pokoknya gitu. Gimana dibenerinnya? Jadi bener ini adalah dibukain nih si back covernya. Seperti yang dibilang waktu gue pertama kali ke Samsung Store itu dikasih tahu ini mesti dibuka karena S Pen-nya adanya di sini nih. Jadi dibuka langsung dicopot aja, simple gitu. Nah, gue juga pernah sebelumnya di S23 Ultra itu waktu itu pas gue pakai screen protector, Bill. Screen protectornya kan curve. Jadi ada screen protector yang perlu pakai ada UV liquid lamp gitu loh. Jadi dia dikasih cairan, jadi dia nempel, habis itu dikasih lampu biar nempel dan sudah tuh gue tempelin stiker waktu itu biar nggak masuk airnya. Ternyata masih aja. Dan waktu gue tanyain kemarin di service centernya katanya banyak tuh yang kena masalah itu. Jadi makanya mereka udah pada tahu kalau S Pen-nya nyangkut nih pasti gara-gara ini. Cuma yang gue agak beda aja untuk pertama kali gitu ya. Ini HP belum nyampe ke tangan user loh. Gua yang servis pertama di Indonesia nih. Sampai yang tukang servisnya, ini saya pertama kali Pak pegang S24 Ultra katanya gitu. Terus berapa lama benerin itu? Sekitar 45 menit, 1 jam lah total. Ditunggu bisa ya? Ditunggu ya? Jadi iya. Bayar gak sih kayak gitu-gitu? Nah kebetulan kan ini gua unit pinjeman ya dari Samsung kan buat kita testing sampel lah istilahnya kayak gitu. Jadi gue sempet nanya ke mereka dan gue bilang ini kesalahan gue bayar nggak apa-apa, tapi mereka bilang ini problemnya nggak gede sih, cuma ganti lem dalam aja jadi it's okay, ya gitu. Tapi kalau lu sampai jatuhin, ada yang pecah tuh karena kesalahan disengaja yang parah, ya mohon maaf kali gitu kan. Jangan harap ntar gue pinjemin dulu lagi kali gitu. Tapi pikiran gue kalau ada let's say user yang non viewer itu gimana tuh? Itu kalau gue tanyain kemarin karena ini tuh sebenarnya cuma diganti lemnya doang, Bill, yang di dalam ini nih. Jadi kan ada lem buat casingnya gitu. Itu katanya costnya bakalan sekitar 150 sampai 200 ribu. Oke. Berarti kalau ada user biasa yang mencoba iseng-iseng, pengen ganti warna gitu kan misalnya kan. Dia masukin S Pen-nya lagi misalnya dia belum nonton video lo terus dia masukin S Pen-nya kena cost untuk nyopot itu 200 ribu. Iya kurang lebih lah ya, katanya masih gitu. Juga masih oke sih kan cuma lem doang. Cuma banyak yang gue kemarin sempat bikin videonya di Reels dan banyak yang bilang ya gue kemarin mau ganti baterai aja 600 ribu gitu-gitu. Ya iyalah itu kan elektronik. Ini kan cuma lem doang ya. 200 ribu aja buat lem tuh lem termahal kali Pak ya sedunia ya. Sealant lah kalau bahasa constructionnya gitu. Gue juga waktu itu punya Galaxy Watch 2, Watch Active 2. Itu kan 2019 rilisnya. Terus layarnya kan pecah. Dulu tuh harga sekarang tuh sekitar 2 jutaan lah kalau sekarang ya. Mungkin second barunya sekitar 1,an sampai 2 jutaan. Oke. Kalau gue ganti layar di Samsung Service Centernya resmi ya 1,8 ganti layarnya. Waduh, jadi maksud gue itu edisi kedua loh Pak. Sekarang udah edisi ke-6 apa ke-5 apa ke-6 kan. Maksud gue emang segitu harganya. Iya. Emang mahal. Layar AMOLED kan. Iya gitu jadi kan. Spare part di Samsung ya pasti mahal dong. Pasti. Apalagi AMOLED gitu kan. AMOLED itu satu guys lebih mahal daripada IPS, LCD gitu. AMOLED tuh lebih susah dibikinnya makanya lebih mahal. Tapi lebih bagus kan. Iya. Dan ngomongin ini sendiri banyak yang nanya juga soal kemarin gimana kan udah pakai S-Care masa nggak ditanggung? Nah, terus gimana tuh? Gua tambahin sedikit. S-Care itu guys semacam apa sih? Asuransi kali ya gue bisa bilang ya. Tapi itu yang ditanggung itu memang ada hal-hal tertentu gitu. Kayak satu layar pecah. Itu tuh ditanggung, ada hitungannya lah berapa kali. Kemudian ada beberapa part lainnya ada tertulis jelas kok di sana. Jadi kerusakan yang mungkin yang nggak disengaja, tapi di part yang emang di cover itu bisa. Nah, sedangkan yang urusan ini tuh nggak di cover di situ. Gitu. Ada terms and conditionnya, kalian bisa baca aja sebenarnya sih. Itu sebenarnya kalau orang nggak pakai S-Care, misalnya orang beli HP nggak beli S-Care-nya gitu atau nggak dapat promo S-Care-nya, jadi nggak akan dapat layanan itu. Nggak ada. Harus bayar full price. Iya harus bayar full price kayak Apple ini kan, kayak Apple Care berarti kan. Nah Apple itu dia sama kan, ada juga Apple kan. Tapi ya ngomongin HP sendiri, ngomongin garansi nih ya kita ya. Semua HP itu ada garansi. Garansi, iya gitu. Betul. Si care tadi itu adalah ya part of asuransi kita bisa bilang nggak sih gitu.
Jadi kalau lu pada takut HP lu hilang kayak HP lu jatuh kayak atau HP lu apa ya itu bisa melindungi. Tapi bukan semena-mena kalian sengaja rusakin atau apa itu bakal dibenerin gitu loh. Tapi gua ngeliat begini sih, memang ada beberapa customer yang belum paham konsep ini, Pak. Nah, sehingga begini punya pandangan bahwa ngapain gue tambah lagi gitu kan untuk sesuatu yang mungkin udah di cover padahal coverage itu beda. Itu yang pertama. Beda. Yang kedua pasti akan ada biayanya. Karena kalau gratis boncos juga dong company dong. Kan dia kan harus gantiin layar. Lah sekarang MacBook aja layar 12 juta, 14 juta. Bapak ngalamin sendiri. Gua ngalamin gitu kan. Jadi maksud gue even kalau gue pakai Apple Care pun itu nggak diganti loh karena human error kan. Kecuali layarnya flicker dari gue nggak apa-apain. Nah itu. Gitu. Jadi setiap elektronik ini memang ada garansi. Ya tapi kalian mesti paham garansi itu apa sih garansi kayak ya kalian beli iPhone itu ada garansi 1 tahun mau dari manapun ya karena kalau yang asli Apple ya jangan yang KW ya, jangan yang HDC itu ada garansi 1 tahun. 1 tahunnya garansi itu apa sih? Garansi itu adalah perusahaan tuh menjamin ya kali ya betul. Selama setahun kalau lu terjadi apa-apa bukan kesengajaan atau bukan lu yang ngerusakin, ya itu pasti akan diganti baru. Sesimpel itu gitu. Kalau kayak di iPhone mungkin ya kayak tadi layar tiba-tiba flicker kayak atau tiba-tiba nggak bisa keluar gambar gitu. Touchscreen-nya nggak bisa. Iya, nah itu di cover garansi. Itu judulnya garansi gitu kan. Sama kemarin kalau nggak salah AirPods juga berapa kali sempet ada yang bunyi nginging itu diganti juga karena perusahaan menjamin selama setahun nggak bakal ada apa-apa. Ini fungsi yang lu udah dapetin. Iya betul. Aslinya begini. Nah itu garansi guys. Jadi garansi itu ya nggak ada ngomong hardware, nggak ada software sih gue bilang ya. Itu kemarin sempet rame itu kan. Garansi hardware. Garansinya garansi software aja kalau kata salesnya gitu kan. Nah ini gue sebagai entusias, sebagai yang udah nyoba elektronik banyak, gue perjelas garansi itu ya garansi. Nggak ada. No matter what. No matter what. Gitu loh. Jadi nggak ada yang garansi software, nggak ada yang garansi hardware. Ya lama-lama gitu guys ya. Garansi ports only, button only, lama-lama gitu lagi. Matang lu kan kalau kayak gitu kan. Kita bisa pusing sebagai pembeli gitu loh, sebagai customer. Perusahaan ini juga PR sih buat perusahaan ya. Maksudnya PR tuh ya homework mereka untuk ada explainable items yang jelas gitu loh. Itu dia. Ini loh kalau lu beli barang karena ini isu udah membesar lagi, this is the best time I think ya for big companies atau electronic companies to explain more lah about their guarantee gitu. Maksud gue their warranty sorry. Jadi maksud gue jangan sampai kayak gini-gini tuh berlarut-larut gitu loh Vin. Konsumen tuh dibikin bingung terus gitu kan. Apalagi disengaja kemarin gitu kan untuk jualan. Jadi maksud gue harus ada lah education partnya dari brand itu sendiri. Entah di deliver melalui siapapun ya gitu. Harus ada lah ini. Dari sosial media sih udah banyak kan kemarin kan. Lumayan udah di-push banget tuh kemarin tuh. Kita nggak tahu tapi di lapangannya seperti apa. Itu kan bisa beda-beda kan trainingnya kan. Jadi ya diharapkan lah buat ya pihak-pihak yang stakeholder ya kita bilangnya ya itu yang harus kalian juga harus jelas penerapannya dong gitu. Itu bisa di Indonesia doang gak sih? Itu dia kasusnya cuma di sini doang ada begitu-begitu. Di US nggak ada kayaknya. Mana ada? Nggak denger deh. Di US itu ya kayaknya tuh pembeli itu adalah raja gitu loh. Iya dia perlindungannya luar biasa. 40 hari loh. Kalau nggak salah. Kalau beli sih 15 hari guys. Kalau kalian beli ada masalah ya 15 hari bisa dibalikin. Jadinya shameless plug deh. Ngomong-ngomong di US Pak, itu MKBHD udah unboxing tuh kemarin. Gila, kemarin ya. Apple seger Vision banget Pro. ya. Wah gila gue senang banget sih gue ngeliatinnya. Dia udah bikin 2 loh video unboxing sama usage-nya kan. First experience-nya gitu ya. Coba gimana lu ngeliatnya? Gila, waktu unboxing sih geleng-geleng sih. Kotaknya gede banget cuy. Kayak kotak kayak galon gitu ya. Isinya ada kotak case lagi ternyata kan. Ada case-nya lagi dalamnya. Case-nya kayak bantal-bantal begitu loh. Nakak banget sih liatnya. Terus ketika dibuka tuh kayak dia mantep banget gitu. Kayak gak bisa bergerak dari kotaknya gitu loh. Gila keren abis sih itu. Bentuknya ternyata gak segede yang gue kira loh. Dari foto tuh gue kelihatan kayak gede. Kayak gue keinget sama Quest 2. Karena Quest 2 tuh lumayan lonjong ke depan. Kalau gue inget Meta Quest. Nah Meta Quest 3 itu agak kecil. Gue punya mungkin nanti gue masukin sedikit gambarnya. Nah itu ternyata gak segede. Ya mungkin se-Meta Quest 3 lah. Jadi gak gitu lonjong banget gitu Bill. Tapi padet gitu katanya. Dan keren banget sih. Lu gimana? Lu paling suka apa tuh dari sana? Gue melihat memang ada beberapa fenomena dari proses unboxingnya. Yes. Biasanya Apple itu kan
punya unboxing experience yang keren. Terutama kalau produk-produk yang gede Pak, kayak iMac gitu-gitu kan dia kardusnya kayak oh ternyata didorong gini doang, terus ditarik gitu kan. Terus gue ngeliat kayak proses unboxingnya, oh oke juga nih. Maksudnya masih Apple tuh masih menganut value itulah gitu. Itu gue senang sih. Maksudnya even di unboxing aja experience-nya tuh luar biasa lah. Ya. Walaupun ini segmen baru ya produknya ya. Yang kedua learning curve Pak. Ini banyak banget yang baru. Dari mulai chargingnya yang harus dipelintir dulu, baru ditempel terus digeser. Apa ya, gue lihat memang secara unboxing prosesnya sampai di MKBHD video terakhirnya tuh gue lihat gue harus belajar banyak nih. Maksudnya ada ekosistem baru kan, itu harus belajar banyak. Metaverse kan, iya. Bilang kan. Facebook Meta ya, kan menginvest gila-gilaan ya. Dengan Apple masuk sih kayaknya menarik sih Bill ya. Menarik. Dan kemarin gue baca laku 200.000 unit katanya. Gila. Sebiji 50 juta guys. Gila. Berapa tuh? 100 miliar? 100 miliar. 100 miliar ya, bener ya? 1 triliun Bil. 200.000, nolnya berapa? 50 juta. Oh iya benar. Iya, 1 triliun. Ya standar lah Apple. Ya standar lah Apple ya. Udah kayak biasa ini mah. Gimana dia sejuta ya? Nah, gila. Gue lihat tadi pagi sih nonton videonya yang experience. Itu gila banget sih gue bilang. Udah memang tadi kayak lu bilang ya beda total ya. Dia pakai OS apa? Vision OS namanya. Ya tadi terus ada ya kayak Face ID-nya lah sendiri. Terus dia juga ada kayak bisa teleponan tapi seakan-akan lu tuh di sana gitu. Itu apa tadi namanya? Personas. Oh, personas. Dia bisa bikin lu seakan lu lagi ya kayak ngobrol sama kayak tatap muka begini loh kita. Dia itu kayak ini ya, kayak versi virtual kita ya. Iya, tapi memang enggak, menurut gue sih enggak perfect banget sih. Sudah, iya tapi 90% lah. Kayak lu bisa ketika lu melet, kayak lu mata lu ngowing, kayak lu kasih jempol kayak gitu. Itu kelihatan jelas gitu loh bisa. Iya, tapi gue ngelihat, gue gak tahu Apple kenapa ya dibikin kayak gitu ya. Apa dia melihat ada developer aplikasi itu yang, maksudnya dia kan pasti bikin kayak gini harus ada ekosistemnya dong nanti ke depan kan. Nah, tapi maksud gue sebelum kita berangkat ke developer itu, dia bikin fitur kayak gitu ya, mendigitalkan badan kita. Itu kan sebenarnya pertanda Pak. Maksudnya dia ngasih sign nih loh, Facebook, hey Meta Group, gue juga bisa nih. Gue mau bikin ekosistem nih. Dan Apple kan biasanya kalau bikin produk diikutin sama ekosistem yang segede kapal juga Pak. Jadi nggak usah app, ya iPhone aja lah lihat semua HP kan mau jadi iPhone. Bahkan aplikasi yang ada di iPhone pun beberapa aplikasi nggak ada di Android deh. Dari zaman dulu tuh ada beberapa Pak, kayak aplikasi editor tuh apa sih namanya, gue beli juga tuh kemarin di iPad sama di iPhone doang tuh nggak ada di platform lain. LumaVision. Oh udah barusan ada di Samsung kan akhirnya. Berapa lama tuh? Iya kan. Jadi maksud gue Apple bisa ngedrive developer, lu tahan dulu ya, jangan kemana-mana dulu, ke gua dulu ya. Kayaknya juga bakal dilakuin deh di Vision Pro gitu. Iya, memang kan gitu. Katanya khusus buat developer sekarang ini. Walaupun dia nggak bilang secara langsung sih. Cuma ya kalau gitu emang ini positioningnya agak aneh aja sih dari Apple. Sekarang nggak ada Netflix, nggak ada YouTube gitu, Bill. Iya, benar. Orang pakai itu kan kacamata kan sebenarnya orang tujuannya tuh pengen ya itu di dunia berbeda. Kalau kayak gue pakai Quest 3, gue memang belum sempat review ya. Karena susah guys review VR headsets gitu ya. Karena lu mesti ngasih tahu ini itunya. Aduh, itu agak out of this world banget. Tapi ya itu lu enaknya lu bisa kayak duduk di bioskop nih. Di Netflixnya tuh lu kayak ada bioskop gitu, lu duduk di sofa gitu. Dia kasih gambarannya gitu loh. Sedangkan di sini ya masih nggak ada gitu. Aplikasi buat enjoy movie-nya ya cuma di Apple TV doang. Iya sih. Yang agak jarang mungkin sih sebenarnya. Mungkin Netflix kali ntar dia dibikin kali itu gitu-begitunya kan. Yang pilihan environment-nya misalnya nonton di taman kayak. Nah, terus dia punya Vision Pro ini kan emang layarnya katanya bagus banget. Paling bagus di antara semua VR AR headset. Bagus, jernih 4K katanya gitu di dalamnya. Terus dia punya pass-through. Pass-through tuh lu bisa lihat keluar lah istilahnya. Itu juga paling bagus di antara yang lain. Cuma harganya kan ya segitu ya, harus bagus sih. Iya harus lah. Dan Apple biasanya kalau bikin baru pun dia nggak jelek Pak. Maksudnya dia ketika bikin barang mahal pertama kali dia tuh nggak ngasih yang jelek lah gitu. Kayak Apple Watch pertama kali deh lu lihat. Iya. Bagus banget kan? Itu, iya, bagus banget. Walaupun ya kalau dibandingin sekarang ya udah pasti obsolete. Gue pakai 5 tahun tuh Apple Watch Bill. Sampai baterainya udah ngap kali dia. Maksud gue secara pola sama nih, Apple Watch dulu baru kan.
Terus wah gila, gitu kan, langsung bagus ngasih gitu kan. Itu banget sih, memang perbedaan banget. Tapi use case-nya gimana sih, Vin? Buat Apple Vision Pro, sekarang gue bayangin ya, kita bayangin ya, kalau misalnya lu ada Apple Vision Pro gitu di rumah gitu, lu taruh, let's say nggak di kantor ya, lu pakai buat apa gitu? Gue sih pengen pakai buat nonton sih pasti. Nah tadi kalau ngomongin nonton berarti Apple TV doang Apple TV doang. Tapi maksud gue, oke itu ininya lah ya. Tapi lu bisa pakai browser katanya, Bill. Lu bisa tetap dari browser juga. Iya. Tapi milihnya sih, gue penasaran tuh gini Pak, kalau misalnya mau nonton, kita mau nonton nih. Iya. Nah, terus kita bisa milih gitu loh, kita lagi nonton di mana. Gue ambil contoh misalnya gue nonton bola. Iya. Ya, live misalnya kerjasama dengan Paramount misalnya. Kalau Paramount kan megang license di US kalau nggak salah ya, untuk bola untuk bola Liga Inggris gitu. Oh, oke. Nah, kita install Paramount di Vision Pro, terus kita nonton, kita bisa milih mau dalam di stadion Old Trafford, atau mau di rumah, atau mau dari taman, kayak gitu-gitu loh Pak. Gue tuh penasaran sama penerapan developer apps-nya sih. Gue inget yang kemarin tuh gue liat di Reddit, di forum yang orang nonton F1. Gimana Jadi tuh? dia ada sirkuitnya, gue kasih lu lihat ya nih. Ada sirkuitnya, terus dia bisa lihat nih. Dia kan ada, misalnya ada 20 pembalap nih, Bill. Pembalap yang itu di ujung, yang ini masih di sini. Lu bisa ngezoom ke situ, mobilnya lagi balapan berdua gitu. Itu gila lu sih. bisa lihat tracknya. Nih gue tunjukin lu bentar nih. Ini pakai Vision Pro nih. Nih. Oh, iya. Tuh, jadi kita nggak harus kayak kalau di TV kan kita nengok ke bawah berarti. Iya, di bawah tuh tracknya, di depan itu si live streamingnya. Ini kayak gini maksud gue, Vi. Nah, sama juga kayak misalnya main FIFA, main EAFC kan, EAFC 24 nih. Iya. Kita lagi di dalam stadion, apalagi di bench, apalagi di pojok, kayak gitu-gitu loh. Wah, gila. Jadi Apple emang dia nyerang ke experience, di customize experience ini yang diincar kan, dengan kemampuan hardware. Ini yang mungkin yang lain belum kali ya. Makanya mau dihajar sama dia karena developer mereka kan juga strong lah gitu ya. Dan itu big name semua developernya kan. Nggak sabar sih mau coba. Asli. Dengar-dengar kan Apple mau ke Indonesia tuh, Bill. Nah, tuh. Yang official ya guys ya. Ini prinsipal ya. Bukan yang kaleng-kaleng. Bukan yang distributor. Ya ini bukan aslinya Apple. Apple tunggu aja ya. Tunggu aja lah. Gue sebenarnya senang sih ketika Apple tuh udah mulai merambah ke sini gitu ya, ke negara kita ya. Karena mungkin dia ngelihat, kita nih negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, terus kepulauan, kok kita dokem bae bos, bisa kali ini kita masuk gitu loh di diskusinya kan. Terus yang kedua, nanggung, dia kan terakhir di Singapura ya, kita ya terdekat dari sini ya. Iya kan. Terus dikit lagi nih nyampe kali gitu kan. Nyebrang doang. Jadi gue senang. I'm very excited ya, Apple datang secara prinsipal ke sini, karena kita juga capek kali pakai authorize mulu Pak. Nah itu sih ya gimana Pak ya, ada kepentingan ya pihak-pihak tertentu, lagi-lagi stakeholder. Bahasanya tuh stakeholder. Iya, udah semakin ini kan tahun politik tuh ya semakin terasa lah gitu. Jadi ya hopefully sih Apple datang ke sini emang dia beneran mau jualan, dan tujuannya baik lah moga-moga ya. Dan mau kolaborasi lah gitu dengan misalnya dengan pemerintah atau apa gitu kan, karena kan kalau nggak salah Apple tuh punya Apple program apa sih gitu di BINUS apa di mana gitu udah kerjasama kan, yang beasiswa gitu ya buat coding atau apa gitu kan. Dia udah masuk ke education lah, udah jadi invest lah gitu. Jadi maksud gue mungkin ke depan ini bisa lebih heavy lagi lah investment metodologi investment modelnya nih kayak gimana lagi gitu kan. Dan gue sih berharapnya Apple Store lah, jelas. Iya, Apple Store yang paling easy. Itu menurut gue itu paling ekspektasi yang paling ringan lah dari kita, paling itu rendah. Ya udah jadi kayak cap. Datang lah lu jualan gitu kan. Yes. Dimana kayak di GI kayak di PI kan. Nah gitu. Tapi udah aman lah itu. Aman ya? Aman kalau di GI PI mah pasti lah. Iyalah. Ayolah Apple. Ayo dong. Iya. Nggak tahu nih orang Apple US mungkin nggak bisa dengar pakai bahasa Inggris nanti di gimana lu pikirin dah tuh. Subtitle pakai AI ya. Oke, gue mau nanya lu deh, masih ngomongin Apple nih. Apa tuh? Probability-nya gimana ke depan? Apple nih udah bikin Apple Vision Pro, terus ada kabar Apple mau ke Indonesia. Apple nih mau ngapain menurut lu aja gitu? Kan gue udah ngasih tahu nih menurut gue gitu. Jujur gue sendiri bingung sih kalau lu tanya gitu, karena semua produknya at this moment kan yang udah as in tech level ya udah kayak paling tinggi gitu loh. Oh maksudnya tinggi ya, ya. Udah kayak dari segi HP gue ngerasa ya mereka udah somehow mentok. HP udah gitu-gitu aja. Makanya mereka mungkin bikin si Vision Pro ini.
Buat next level of mobility lah. Gitu loh. HP udah ya chipsetnya udah gitu-gitu doang, naik satu angka. Bobanya juga udah gitu-gitu doang bentuknya. Layarnya juga masih dynamic island doang, terakhir masih ada tompel kan sekarang gila bilangnya. Jadi gue sendiri bingung sih karena ya yang gue tahu sih kayak kemarin kan iPad bakal keluar baru katanya bulan Maret. MacBook juga pakai M3. Cuma ya in terms of next future-nya ya belum ketahuan. Cuma ya itulah future-nya gue harapin semoga Apple ya di Indonesia dulu lah. Iyalah, ayo dong itu Apple aja dong. Lah. Gue rasa kalian juga semua juga udah sama lah harapannya gitu ya. Ada gak sih PT Apple Indonesia ya, kayaknya udah ada deh kantornya tuh. Cuman coba deh guys, dicek guys TKDN ya atau apa gitu kan. Tapi by the way TKDN Apple doang nih yang kayaknya full gak pakai TKDN, Bill. Hah, maksudnya? Dia gak ada. Kalau semua kan brand-brand lain kan Samsung, Xiaomi itu harus rakit di Indonesia lah. Kalau Apple tuh utuh, masukin device-nya tuh utuh loh, nggak pakai TKDN loh. Jadi kalau kata gue denger dari brand-brand lain, katanya dia tuh mereka tuh pakai TKDN jalur investasi yang tadi kita bilang bisa kayak edukasi gitu-gitu. Cuma ya cuma Apple doang yang bisa gitu loh. Ya karena dia juga nggak mau ambil resiko ngurangin quality mungkin Pak. Kalau di breakdown misalnya di kirimin partsnya doang ya, CKD ya. Takut dia mesti. Dia punya level, certain level tertentu kan di quality yang nggak mau tolerir lah. Di India udah, masih Indonesia nggak bisa. Nah, kenapa sih Indonesia nih kan? Mungkin ini bareng kali ini Bill. Masuk resmi, buka pabrik, rakit di Indonesia. Udah selesai. Seru banget. Wah, seru banget sih itu. Moga-moga paling yang gue harapin iPhone yang lebih terjangkau aja kali ya. Make sense. iPhone yang lebih terjangkau. Jadi nggak ada, gue ngeliat kayak sekarang gapnya kan lumayan jauh gitu tuh, HP 20 juta, 30 juta. Sama ini sih Pak, kalau di Apple Store itu kan, Apple Store maksudnya Apple Store offline retail di US ya. Kita tuh bisa milih HP yang ada di website dia, terus kita pick up store kan. Itu kan iBox sudah bisa BTW dan atau res apapun ya. Cuman ada beberapa HP kan kayak HP lama harganya di diskon tuh. Terus lu mau trade in langsung harganya harga standar Apple langsung di website itu bisa. Oh iya langsung keluar gitu di situ ya. Itu user experience yang nggak kita dapat di sini karena bukan Apple Store, bukan official. Gue belajar banyak loh Pak. Yang waktu MacBook gue rusak kemarin kan, gue cari semua dong. Kan yang resmi dikit banget tuh, ya kan. Yang buat apa layar-layar. Ya maksud gue kalau kita ada Apple Store di Indonesia, nggak usah Apple Store terlalu muluk. Mungkin kalau ada Apple yang beneran Apple, nggak pakai distributor. Ketika gue ada MacBook gue layar gue pecah, hati gue tuh tenang. Walaupun gue harus bayar ya, maksudnya gue tetap harus bayar, tapi gue ada ketenangan. Lah, betul. Gitu kan. Kalau kayak gini kan separatis Pak. Gue ada banyak banget pilihan. Dari mulai tokonya yang online doang, sampai yang endorse A, sampai yang ada di Kemang di mana. Gue yang mana ya? Gue tanya ini ori nggak Mas? Oh ini mirip. Oke. Nggak itu loh. Ya menurut kalian sendiri gimana tuh? Kalau nanti Apple udah buka, berarti kemungkinan yang lain ini bakal buyar nggak, Bil? Enggak, tetap ada. Marketnya tetap ada, tapi kita tetap inilah kayak Samsung Store, kita ke Samsung sama ke Roxy gitu loh. Iya. Ya tetap ada. Yes. Mantap. Dan ngomongin Apple sendiri kan, ada HP-nya mahal. Kita cari yang affordable. Banyak nih yang baru rilis. Di awal tahun ini lagi. Awal tahun tuh. Gila. Digas banget ya. Gue kemarin ngelihat ada beberapa brand sih yang punya potensi bakal ngedobrak lagi. Apa tuh? Ya itu ya, siapa lagi? Ada Xiaomi, ada Poco, Redmi. Ngegas awal tahun. Gue baca-baca mereka tuh TKDN tadi ya, TKDN lagi. 7 HP sekaligus. Gila. 7 HP biji, gila. Ada dari Poco yang baru rilis tadi, nanti kita bahas ya. Ada dari Redmi, ya. Redmi yang Note yang terbaru nanti. Dan ada juga Xiaomi kelas flagship. Jadi tahun ini seru sih ya. Kita mulai dari Poco dulu dari Bill. Tadi kemarin lu udah lihat kan Poco kan, beberapa lu udah coba juga. Kita juga ada beberapa unit baru datang. Gimana Bill? Pertama gue mundur dikit ya. Di Instagramnya Poco kemarin sebelum ada rilis-rilisan kan dia ngumumin Snapdragon 7S, Helio G9 Ultra. Gue bilang ini mau ngebrak lagi nih, gue udah feeling kan. Nggak taunya pas launching orang Poco M6 harganya 2.999.000, 3 juta kan.
Tapi katanya ada harga presale-nya ya. Nanti mungkin bisa dimasukin kali. Iya, ada gambarnya ntar kita masukin dari presale-nya 2,8 lah, 2,799. Terus X6 4 juta kan. 3,999 diskon lagi. Diskon 200 ribu lagi. Terus yang X6 Pro, jadi ada 3 nih Poco kan. M6 Pro, M6 Pro, X6 biasa sama X6 Pro. Wow. Yang M6 biasa nggak masuk nih. Mungkin karena udah ada C65 kali kemarin kan. Udah ada sejutaan kan. Karena ini 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan kan. Yang sejutaannya di C65 gitu. Mungkin ya. Jadi yang M6 biasa nggak di mungkin takut bentrok sama si C65 kan. Gua ngeliat ini Poco gila men. Ini udah lebih gila dari yang tahun-tahun sebelumnya. Makanya kayak tahun lalu udah setelah F tuh agak kalem gitu, gak ada suara. Tiba-tiba jebret 3 biji langsung dikeluarin. Dan bagus-bagus loh. Iya bagus. Bagus-bagus loh. Gue kaget loh. Gue pertama megang yang X6, X6. Yang biasa. Itu gue kayak wah menarik ya. Lagi di review sama Daniel, lagi dibikin konten sehari bersama. Itu kayak dari segi display itu bezelnya tipis, layarnya on screen fingerprint. Tadi lu bilang Snapdragon 7S Gen 2. Gen 2 ya. Performance-nya juga oke. Dan ya itu harganya nih 3 juta jebret, 4 juta kembali lah gitu. Menarik juga. Dan itu ternyata speknya tuh mirip banget Bill. Dengan? Sama Redmi Note 13 Pro yang bakal keluar. Cuma beda kamera aja. Kamera yang Redmi tuh kalau gak salah 200 megapiksel. Poco ini cuma 64 megapiksel. Oke, gue sih feeling mungkin di video sama di low light kayaknya beda tuh. Iya, karena kan mungkin Poco fokusnya kan ke performance lah selalu gitu. Jadi Redmi yang lebih all rounder pengennya gitu. Bentuknya sih sama persis guys, cuma beda. Bukan bentuknya ya, maksudnya kayak kalau kalian telisik si frame kameranya tuh positioningnya sama, ukuran body, bezel layar tadi yang gue bilang tipis itu sama. Gitu. Agak membingungkan juga sebenarnya ya ketika ada X6 sama Redmi Note 13 Pro berarti ya. Sama, harganya sama, cuma beda di kamera. Nah, nggak tahu tuh Bill harganya Bill. Iya. Redmi belum keluar. Kalau asumsi dari tahun lalu kan harganya mirip Pak. Oh iya. Semirip itu ya. Maksudnya kalau lebih mahal sih mungkin lebih oke sebenarnya. Gue bilang sih bakal di tengah-tengah nih, di antara X6 sama X6 Pro. Oh lebih murah. Oh lebih mahal kan maksudnya. Iya lebih mahal. X6 kan. Iya. Jadi kayak mungkin 4,5 juta. Kalau tahun lalu kan 4399. Iya 4399 kan? Beda 400 makanya nanti bakal ya ada flash sale dikit lah 4399 gitu. Jadi di tengah-tengah. Jadi lu mau pilih yang mana nih? Gila. Gua punya semua. Dari pala 1, pala 2, pala 3, pala 4 ada semua ya. Makanya ngeri kan? Ngeri. Bingung nggak lu jadi? Gue juga bingung nih guys makanya. Cuma ini HP menarik sih memang untuk kalian telisik lebih lanjut ya. Jadi dicek aja nanti video reviewnya. Terus ini katanya ada Xiaomi 14. Nah, apalagi nih? Satu lagi tuh yang flagshipnya tuh Bill. Ya. Padahal Xiaomi 13 gak masuk ya? Xiaomi 13 gak masuk. 13T adanya ya? Iya, yang kemarin gua ke Berlin. Itu. Gak usah dibahas lagi Pak. Oke. Ya Xiaomi 14 itu flagshipnya mereka ya. Jadi tadi udah Redmi iya, Poco iya. Sekarang Xiaomi ya, Mi ya. Jadi jangan disamakan nih. Asik. Gila. Itu katanya bagus banget sih. Katanya bagus banget. Dan apa namanya, mereka terlihat dari segi review di luar negeri pun pada kayak bagus di reviewnya, dan mereka bilang value for money, kameranya juga kolaborasi sama Leica-nya juga oke juga gitu, dan ini bakal resmi di Indo. Iya. Yang 14 doang apa yang 14 doang sih. Oh, oke. Yang apa-apa seenggaknya flagship gitu lah. Betul. Berarti Gen 3 ya? Snapdragon 8 Gen 3 yes. Okay. Kemudian dia sudah pakai apa lagi nih ya? Standar lah kayak S24 aja berarti kan? Standar iya, kan? Semua speknya sama. Cuma gue baru gue dapet info lagi. 14 Ultra mau dirilis resmi di dunia ya. Yaitu bakal di launch di MWC 2024 Barcelona. Nah itu nanti MIUI. HyperOS sekarang udah. Itu. Nah jadi dia sekarang udah official buat yang global ROM lah. Tapi itu kalau yang Poco sama Redmi tadi dia belum HyperOS ya? Nah si Poco ini agak aneh Bill, gue baru ingat tuh. Gimana? Jadi yang Poco X6 itu masih MIUI. Yang X6 biasa, X6 biasa. Nah terus? Yang X6 Pro gue denger kemarin si Daniel bilang dia udah pakai HyperOS. Lah. Yang di Pro tapi kan? Yang di Pro tapi. Oh udah duluan lah berarti yang Pro. Tapi looksnya sama aja sih gue bilang. Iya kan. Gue gara-gara gue kemarin, terus gue kan ngobrol tuh kemarin, HyperOS apa sih?
Iya lebih, katanya sama aja Pak. Sama aja makanya. Itu kayak apa MIUI? Mungkin ya gue bilang sih sekarang ke depannya nanti si Android bakal ngomonginnya ini OS. Something OS ya. Sebenarnya OS sama UI itu it's same thing gak sih? Ya basically ya itu cuma mungkin dikasih nama gimmick kali biar lebih rebranding ya biar lebih strong aja gitu kan, nggak Mi lagi, soalnya kan Xiaomi kan emang Xiaomi sekarang, nggak ngomong Mi doang. Mi lagi. Udah ngilangin semua Mi ya. Betul, jadi biar nggak kecampur sama mie goreng. Indomie ya kan. Tuh ketebak banget nih gue. Iya, hujan-hujan enaknya makan Indomie. Terus gimana jadinya Xiaomi nih? Udah mau ada 14, berarti flagship masuk lagi. Oh, yang kemarin gue bahas tuh ternyata Xiaomi 14 Pro, bukan Ultra. Oke. Sorry, salah berarti. Yang baru nih berarti nanti di MWC ini yang si Ultranya. Di atasnya lagi berarti kan? Di atasnya lagi. Berarti sebenarnya secara line up Xiaomi flagship tuh sama kayak Samsung juga ya. Ada 14, ada 14 ada plus atau ya. Pro kalau di Xiaomi sama Ultra ya. Iya. 3 line up. Iya bener loh. Bener, cuma ada 14 sama 14 Pro. 14 Pro yang pakai titanium. 14-nya nggak pakai titanium. Gila, Apple ngedrive industri banget ya. Semua orang di titanium, everything titanium. Nggak pakai charger semua, nggak pakai charger. Padahal di ejek-ejek dulu gitu kan sebelumnya kan. Oke, Vin. Nah, ini udah podcast yang kelima, tadi kita bahas dikit kali podcast yang keempat ya. Sampai kelupaan kan. Podcast keempat. Biasanya di awal tuh kita tuh. Iya, ini kita terlalu nafsu nih. Udah 2 minggu nggak syuting kan, udah kangen jadinya. Gimana Bill? Gue baca dulu deh ya. Gue udah menemukan menarik nih. Jadi 2 minggu lalu lebih tepatnya ya, kita ngundang Pak Dominikus Susanto dari Qualcomm Indonesia ya. Snapdragon chipset yang ada di HP kalian. Dia bosnya yang di Indo. Jadi banyak nanya-nanya seputar chipset sendiri. Gimana tahun ini tuh apa yang menarik. Ya AI kan bahasa simpelnya ya. Cuma gue bilang ya di tahun ini tuh itu HP ada yang murah gak nih, bakal lebih murah gak nih. Nah dijelasin lah di situ soal Snapdragon 7, Snapdragon 7 dan salah satunya tadi dipakai di Poco X6 kan. Exactly, yeah. Nah ini banyak yang bilang nih, salah satunya nih dari Dharma Aji Neurois 659. Banyak yang like nih, menurut opini pribadi justru penamaan Snapdragon yang baru itu 7S Gen 2 malah lebih susah. Better 3 angka seperti sebelumnya. Setuju gak Bill? Gue sebenarnya setuju, tapi gue ngerti maksudnya si Snapdragon ini. Iya. Gitu. Kenapa dia gitu ya? Gue ngerti. Karena dia capek Pak. Kalau dia pakai 888 ntar udah keburu. Kalau misalnya udah 999 mentok dong Pak. 1000 dong, harus 1000 kan. Dia justru menghindari penumpukan angka. Betul. Sampai akhirnya gak bisa di-upgrade lagi kan. Makanya sebelum itu terjadi, dia gantilah at Gen 1 kan. Karena semakin membingungkan. Terakhir itu gue inget kayak ada HP Poco yang X3 Pro ya, Snapdragon 870. Ada 888 habis itu. Padahal 870 tuh murah meriah banget waktu itu kan 5 juta gitu. Sisi sedikit 212. Gila sableng dong. Jadi ya mungkin ya gue ngerti sih kata lu, ya juga setuju juga kalau mungkin ada tujuannya dibikin gitu. Cuma ya memang kalau takutnya jangka panjang akan agak membingungkan juga sih. Harus ingat 7S, 7 Lite, 7 Plus gitu. Ya sebenarnya di podcast kemarin Pak Susanto udah jelas sih, ada 7, ada 7S yang Lite sama yang 7 Plus kan. Jadi 7 regular gitu ya. 7S sama 7 Plus ya. Sebenarnya dia mau bikin mekanisme kayak di smartphone sih. Cuman memang ya mungkin di kepala kita nanti ke depan kalau ada Snapdragon, pokoknya kita lihat aja dia pokoknya di tiga level aja. Ini dia di level yang mana gitu. Kalau S berarti Lite, kalau nggak ada apa-apanya, nggak ada S, nggak ada Plus ya berarti yang normal, yang biasa. Kalau ada Plus ya akhirnya kita dipaksa untuk ada understanding itu. Itu aja sih sebenarnya. Kitanya aja harus ngerti aja sih harus guys. Harus belajar. Gitu. Dan cukup simpel sih sebenarnya. Maksud gue ngerti juga positioning. Karena dia bingung Pak. Kalau pakai yang 6 dulu kan 4, 6, 8 terus ada 7 kan akhirnya. Terus belakangnya juga beda-beda tuh. 2 angka terakhirnya kan. Jadi kayak dengan adik kayak gini apalagi ditambah gen ya sebenarnya lebih structured, tapi harus ada message yang clear juga dari brand atau dari Snapdragon itu sendiri ya untuk menjelaskan separasi antar variasinya gitu. Tuh banyak yang mention juga undang David. Iya pengen nih. Next ya. Ntar kita undang deh. Oke Bill. Apa Bill yang lu pengen baca nih Bill? Yang punya ide tulisan di thumbnail layak dikecup. Hah?
Emang thumbnailnya gimana sih? Hati Kagura 1325. Chipset kencang buat apa tulisannya kan? Oh iya. Iya, itu karena itu pertanyaan besar gua sih. Kayak kencang-kencang lu apa gitu kan? Kalau Apple kan kemarin ditembaknya tuh dia bisa main game AAA. Gitu. Kalau Snapdragon apa nih? Gitu. AI katanya gitu. Sementara ini ya. Ini ada yang panjang nih komennya nih, Pak. Mana. Tuan Wade 9587. Oh iya ini gua ketemu nih. AI untuk foto dan video itu cuma jadi hal sampah. Kalau cuma foto dan video ngapain harus pakai AI? Pakai program komputasi lama saja sudah sangat cukup kok. Emang fungsi dari smartphone flagship itu sudah mentok, nggak akan ada hal berguna lain yang bisa dikerjakan. Game yang sudah mentok kanan, kamera sudah bagus, layar bagus. Jadi apalagi dijual smartphone flagship selain orang kaya ganti HP karena sudah rusak. Ini ada gue polain ya. Ini ada dua angle dia ngelihat. Satu dia melihat perlu ada AI atau enggak. Yang kedua behavior orang pakai HP gitu ya. Dan ada yang HP flagship maksudnya. Jadi kenapa AI itu ada untuk foto dan video di smartphone? Menurut gue karena inovasi itu perlu dilakukan di processing. Karena kalau hardware, kita ngandelin hardware itu nggak ada habisnya juga sebenarnya. That's why, bayangin Apple deh. Apple itu kan software-nya sendiri, hardware-nya sendiri. Dia mau ngapainnya terserah dia. Yang jadi permasalahan di Android, Samsung yang punya kamera sendiri, sensornya di Sony sendiri, processingnya Snapdragon sendiri. Jadi memang kalau secara collaborative works-nya emang harus ada something yang dibedah dan salah something-nya itu ya AI gitu. Jalan tengahnya. Jadi kerjasamanya tuh di situ. Gitu ngejahitnya tuh di situ gitu. Cuma memang kalau ngomongin soal behavior penggunaan HP flagship yang sudah mentok sebelah kanan, lagi-lagi ini selera ya. Jadi maksud gue kalau HP flagship itu kan bahkan ada HP di atas flagship yang kita pernah bahas ya, ada Oppo Find N atau Fold gitu kan di atasnya, luxury ya. Luxury. Jadi kalau HP flagship itu kan biasanya orang apa sih beli HP flagship, mau yang paling bagus di semua hal. Itu udah hal teknisnya. Awet tahan lama gitu. Awet tahan lama dan punya garansi software apa segala macam kan. Jadi sebenarnya investment juga. Gua ambil contoh gini Vin, misalnya S24 Ultra. Harganya berapa? 22 juta ya? 22.999. 23 juta. 23 juta dapat garansi OS berapa? 7 tahun. 23 juta dibagi 7. 3 jutaan. Lebih ya. Lu ngeluarin uang cuma 3 juta setahun loh. Itu kan investment, Pak. Kalau kita kacamatanya investment ya. Betul. Jadi maksud gua HP flagship itu bisa di-treat as seperti itu loh gitu. Kalau lu punya 23 juta dapat OS 7 tahun, ya lu bisa pakai terus selama 7 tahun, nggak obsolete gitu loh. Balik lagi kalau emang lu pakai HP lu memang untuk lu cari duit, lu kerja, apa lu bikin konten, ya itulah bisa baliknya dari sana. Ya jangan asal kayak cuma pengen pamer gitu kan, gaya-gayaan gitu. Nah, gue setuju ada komen di bawahnya juga sih sebenarnya. Maksudnya si Tuan Wadi punya opini yang oke, cuma dibaca nih, Yofi Setiawan bilang enggak juga sih. Android itu kalau kamera resultnya masih suka kurang, apalagi objek bergerak atau di low light. Berharap dari AI bisa bantu kasih solusi masalah begini dalam bidang foto. Dan ya harus gue bilang AI bisa macam-macam gitu kan. Kayak di S24 nih, video slow motion. Jadi dari video biasa, lu bisa bikin video tuh jadi slow motion gitu. Dan itu menurut gue punya banyak manfaat juga gitu loh. Walaupun ini ya AI generated kan judulnya kan. Dan AI buat foto, kayak gue berasa setelah gue compare ya kayak iPhone sama si Samsung nih Bill. Dari segi hasil foto tuh 11-12. Tetapi di Samsung dengan AI-nya nih, kayak gue kemarin lagi pergi liburan nih, kayak ada foto yang gue lihat, kayaknya lebih bagus sih kalau nggak ada orang ini jadi fotonya. Langsung bisa dikerjain di HP gitu loh. Di iPhone masih nggak bisa tuh. Jadi in a way ya AI itu ada manfaatnya kok kalau lu bisa manfaatin. Gitu aja ya, mau balik lagi mau belajar, mau adaptasi. Dan Galaxy AI itu emang dibuat oleh Samsung sengaja untuk levelnya itu bener-bener user experience. Jadi udah pasti kepake. Makanya sengaja di apa sih istilahnya, di jor-joran banget sih mereka. Jadi kan kayak gue pernah bahas deh, sesuatu yang sebelumnya nggak ada terus jadi ada, akhirnya kan kita bisa pakai. Jadinya opsi mau pakai apa enggak, ya balikin lagi ke user. Lu mau nggak gitu? Mau pakai apa enggak gitu kan. Kayak yang si Google Circle to Search ya Google gitu. Itu kan mereka
banyak bilang iya kan udah ada nih di Google Kamera nih, ngapain begitu? Nah ini kan tujuannya biar lebih sering dipakai, lebih mudah, cuma satu langkah, lu cepret circle dapat gitu loh. Kalau lu pakai aplikasi kan lu cari dulu mana aplikasinya namanya Google Kamera, lu tekan, terus lu mesti pencet kameranya, terus kameranya nongol. Terus lu mesti screenshot dulu kayak, apa lu mesti cari barangnya kayak di depan lu gitu, baru bisa nongol kayak gitu. Jadi ini tujuannya kan biar lebih gampang. Ya, lebih cepat dan lebih gampang. Kepake di experience kehidupan lu tuh ada value-nya lah gitu loh. Mungkin bahasanya lebih accelerated lah prosesnya tuh yang tadinya lebih seamless gitu beberapa tahap jadi cuma satu jadi gitu kan. Tujuannya ya biar lebih kepake walaupun ya gua ngerti itu bisa dipakai juga di yang lain. Iya betul. Iya kalian juga benar. Cuma ini mungkin kalau berkacamata dari sisi apa sih implementasi kepakainya tuh buat apa ya? Itu tujuannya mereka ya bikin lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang. Seru ya kalau podcastnya isinya orang-orang expert, komennya juga variatif gitu. Jadi topik wise-nya tuh dapat gitu loh. Dia tuh benar-benar ada breakdown menurut saya gini, menurut saya gini. Gue senang sih. Ada feedback yang yang terkait apa yang dibahas beneran gitu loh, bukan di luar yang dibahas gitu kan. Kayak kemarin Pak, kita lagi podcast gedebuk-gedebuk yang dibahas gelas gitu loh maksud gua. Kalau ini kan kalau jelas topiknya enak, sedep gitu kan. Orang tuh juga pada fokus ke topik gitu loh. Jadi review dari gua soal podcast dari yang yang episode 4 yang sebelumnya, gue sangat puas pada dasarnya, Vin. Gue juga mau ngucapin makasih buat Pak Susanto yang udah nyempetin datang ke sini dan kita juga ada discussion di luar podcast gitu ya, kita ngobrol-ngobrol. Insight-nya keren banget sih, banyak yang menarik sih. Bagus banget. Dan ini jadi ngebawa warna baru juga kan di YouTube kita, terus di podcast ini gitu ya, dan di gadget secara keseluruhan lah, secara umum. Perspektifnya gitu ya. Jadi lebih luas lah. Iya, thank you juga gitu buat Pak Susanto udah mau hadir di sini. Ya, hopefully ke depan kita bisa ajak expert-expert lain ya. Komen nih guys di bawah kira-kira mau undang siapa gitu kan yang kalian pengen kita bisa ulik-ulik gitu, kita bisa gali lebih dalam nih soal teknologinya. Karena kemarin gua udah ngontak salah satu tech YouTuber yang sangat terkenal dari zaman dulu. Nah, tuh. Siapa tuh? Kita udah silaturahmi. Iya betul. Ya. Aduh, jauh bener tuh gila. Ke luar kota guys sampai guys demi ya. Karena memang beliau ini itu berjasa banget dan baru-baru ini tuh mereka habis CLBK. Iya. Dari bisa nebak belum ya? Nah, udah yang bisa tebak nih. Itu komen coba. Iya, kalau udah ketebak silakan komen dan ditunggu episodenya. Ya jadi kita kemarin udah main sama mereka dan respectfully mereka berdua ini adalah orang yang gue sangat hormatin ya. Dia senior secara umur juga ya, bukan dan maksud gue senior bagi gue lah gitu, bagi lu juga mungkin ya. Gue belajar banyak dari mereka. Awalnya kan kita cuma main. Iya. Cuma main, ujung-ujungnya disuruh podcast juga di sana. Disuruh podcast juga, habis itu disuruh bulu tangkis lagi. Badminton gitu. Kita sempat versus beliau gitu kan, dan ya kita menang tipis lah. Tipis-tipis gitu. Coba kalau besok bulu tangkis lagi boleh lah kita adu. Katanya sampai cedera dia hari ini. Aduh. Gak bisa datang event tadi. Aduh. Mohon maaf lahir batin nih. Ya udah ditunggu aja deh. Ya teman-teman support juga, thank you, komen juga di bawah ya. Kalau kalian apa yang kalian pengen kritik, saran, pertanyaan, super welcome. Thank you yang buat udah komen-komen juga. Masih ada komen-komen yang lu pengen baca? Udah cukup. Oke sih. Ya overall ini komennya sehat-sehat banget. Jadi yang kritiknya juga oke. Jadi thank you. Semoga kita bisa improve terus. Yes. Ya katanya mic-nya ada sedikit gema. Ini lagi coba kita maksimalin. Tadi kemarin positioningnya emang agak-agak masih. Gua tuh agak tegak begini tuh. Jadi sekarang udah lebih enak, udah lebih mantep. Harus persis di depan mulut begini loh. Biar bersih suaranya. Dan ya dari segi visual juga semoga oke. Tapi kalau kalian pengen denger audionya aja, itu bisa ya. Dicek aja Basin.tech atau Beat Podcast. Keywordnya di ya aplikasi favorit musik kalian ya. Favorit podcast itu hopefully udah ada semua di sana. Oke? Ada lagi Bill? Udah cukup. Thank you juga buat Lovin yang udah sampai ke episode ke-5 nih loh. Gila kita ya. Nggak nyangka ya. Udah 5 loh. Hopefully ke depan makin banyak lah. Makin terus kita undang banyak orang lah. Thank you juga Bill. Ini juga
Udah wingmanin gue terus nih. Kita ini episode ke-5 kan 1 nggak ada guest. Oh iya. 2 nggak ada guest. 3, 4 ada guest. 5 nggak ada guest lagi. Antara yang ke-6 ke-7 semoga ada guest lagi lah. Yes. Ya, jadi thank you teman-teman yang udah support, yang udah komen, yang udah juga bantu share-share. Ya, jangan lupa di-share makanya nih. Di-share. Komen deh di bawah juga kalau ada something yang mungkin kalian kepikiran mau bahas apa atau undang siapa, terus atau ada improvement di mana, ada di setup kita segala macem, audio, visual dan lain sebagainya. Ya, tapi semoga ini juga kita pengennya ngasih yang terbaik lah. Exactly. Oke, itu aja. All good? All good. Yes. Thank you semua. That's it for this episode buat Beat Podcast yang ke-5. Ya, kita ketemu lagi next time ya dengan topik-topik gadget-gadget teknologi yang lagi hits, yang lagi hype, dan nantinya juga akan ada bintang tamu seru. Exactly. Oke, itu aja. Nama gue Malvin, Billy Dolman. Kita pamit dulu. I'll see you guys next podcast. Stay safe, stay healthy, and bye.